Kembali lagi dengan saya, Yevi Buan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 102-2021-0031. Kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dari hasil resum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bab 8 dengan judul Bagaimana Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Pembangunan Komitmen Kolektif Kebangsaan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, mampu mengupayakan sumber daya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian yang mencakup luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan sampai sekarang ini. Secara etimologis, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman, dan guna untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional yang berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara etimologi? 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia, gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman dan macam ancaman yang ada. Konsepsi tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan menentukan kebijakan. Maka pertahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi pengertian kedua sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian 3 berkaitan dengan pertanyaan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia atau survei. Walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya, jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. 2 dimensi ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan yang berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau astragat, maka dimensi atau aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan ketahanan sebagainya. Konsep ketahanan Indonesia berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan yang di bawahnya. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Dalam buku Kemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh MPR,
2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal itu berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undang yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik di dalam negeri atau luar negeri yang bernilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. B. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Tahukah Anda tentang negara Yugoslavia? Ya, negara itu sekarang tinggal kenangan. Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru seperti Bosnia, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak banyak berpendapat pengakuan dari negara lain. Apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer di Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad. Masa itu sedang memperluas pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Pengembangan atas pemikiran awal semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September atau PKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas pada tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara, GBHN adalah Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang ada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 tertuang dalam Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.
ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang ini maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran atau mentalitas bangsa Indonesia sendiri adalah menghadapi dinamika masyarakat yang menghadapi kompetisi dari segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Sekarang ini wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi dan rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astragatra, yang berarti 8 unsur, elemen, atau faktor. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Nah, pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Sampai saat ini kita masih kuat untuk mempertahankan dalam wujud NKRI. Banding dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an, namun demikian seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang. Kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. E. Mendeskripsi esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi atau cara atau pendekatan di mana mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional sebagai hasil kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadi ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pascagatra. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas di wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya atau akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Masih ada ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan dan kekuatan nasional suatu negara. Mereka diantara lainnya adalah James Leroy, Plummer, dan Berkmits, dan Parakhas Chandra. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pascagatra yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau sosbud, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan di bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil
Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan atau mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif dalam pembangunan. Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat dikembangkan di dalam situasi aman dan damai. Gatra pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketaguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi yang memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. B. Kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan sehingga dampak pada akhirnya dapat diabaikan. C. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dan kerataan ekonomi. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau RATI, meskipun konsep rakyat terlatih atau RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. B. Bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul bersenjata untuk menghadapi musuh atau bela negara yang multiristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara warga negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud
menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, seperti tercantum pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan dalam setiap upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula dalam kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Baik, sekian video resum materi bab 8 pendidikan kewarganegaraan yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.